Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 170 hingga 171. Ayo berkomunikasi. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo berkomunikasi. Menentukan banyak fungsi yang mungkin. Diketahui himpunan A anggotanya adalah A, himpunan B anggotanya adalah 5, 7, dan himpunan C anggotanya adalah X, Y, Z. Perintahnya, sajikan dengan cara diagram panah terhadap fungsi berikut ini. 1. Fungsi A ke B, 2. Fungsi A ke C, 3. Fungsi B ke C, 4 fungsi C ke A, dan 5 fungsi C ke B. Oke, jadi nanti di setiap soalnya ini kita bikin diagram panahnya ya. Nah, ada lanjutannya. Kemudian, lengkapi tabel 4.5 berikut berdasarkan hasil kerja kalian dapatkan. Jadi, berdasarkan diagram panah ini nanti kita melengkapi tabel 4.5 yang di sini. Berlanjut ke halaman 171-nya juga. Oke, nah langsung saja kita mulai soal yang ke-1 ini. Mintanya bikin diagram panah fungsi A ke B. Kalau gitu Dek, Kak Sari akan catat himpunan A dan himpunan B, terus langsung bikin diagram panahnya. Langkah-langkahnya kayak gini. Tulis dulu nomor 1, himpunan A anggotanya adalah A saja. Terus himpunan B anggotanya adalah 5, 7. Nah gitu. Terus kalau mau bikin diagram panah caranya gini. Kita buat himpunan A di sebelah kiri. Tulis semua anggota himpunan A. Karena hanya ada satu buah yaitu A saja, ya kita tulis A saja. Kasih titik di belakangnya. Terus himpunan B juga kita buat kayak gini. Tulis semua anggotanya yaitu 5 sama 7. 5, 7 ya. Oke, kasih titiknya di depannya. Nah, gitu. Sekarang fungsinya dari A ke B, berarti kita kasih panah dari A ke B. Terus kayak gini caranya, Dek. A ini boleh nembak 5, A juga boleh nembak 7, tapi satu persatu. Kenapa? Karena fungsi itu syaratnya kayak gitu ya. Anggota pada himpunan yang sebelah kiri atau disebut domain itu hanya boleh menembak satu kali ke anggota himpunan di sebelah kanannya atau kodomainnya. Jadi kayak gini, A nembak 5 aja dulu. Udah. Nah, terus A nembak 7 gimana Kak? Bikin lagi ya. Ini himpunan A, tulis lagi. Anggotanya adalah A kecil. Terus himpunan B, anggotanya adalah 5 sama 7. Nah, gini. Tadi A udah nembak 5, sekarang disinilah A nembak 7. Gitu ya. Ini juga harus dikasih panah. Oke, udah kan? Sudah, berarti udah beres ini soal yang ke-1. Hanya ada 2 diagram panah kayak gini. Nah, nyambung lagi ke tabel 4.5. Banyak fungsi yang mungkin. Ini lihat nomor 1. Fungsinya adalah fungsi A ke B. Sama kan? Fungsi A ke B. Banyak anggota domain itu berarti banyak anggota himpunan A. Ada berapa? Ada 1. Ini dia. Banyak anggota himpunan A, ada 1 kan? Huruf A kecil saja kan. Nah, makanya dia tulis di sini 1. Banyak anggota kodomain itu berarti banyak anggota himpunan B. Ada berapa? Ada 2 katanya. Iya, kita cek juga benar, memang ada 2, yaitu angka 5 dan angka 7. Nah, sekarang banyak fungsi yang mungkin itu gimana? Banyak fungsi yang mungkin itu ya banyaknya diagram panah yang berhasil kita buat. Memang hanya ada 2. Ya udah, berarti kita tulis banyak fungsi yang mungkinnya adalah 2. Selesai. Oke, nah sekarang lanjut ke soal yang kedua. Kayak gitu deh. Nah, ini ganti fungsi A ke C. Kalau gitu Kak Sari catat dulu himpunan A dan himpunan C-nya. Terus kita bikin diagram panahnya ya. Kak Sari catat. Untuk himpunan A-nya, anggotanya tentu saja A saja. Dan himpunan C, anggotanya adalah X, Y, Z. Kita catat. Oke, kalau sudah mulai bikin diagram panahnya. Tulis dulu himpunan A. Anggotanya adalah A kecil. Tulis juga himpunan C. Anggotanya adalah X, Y, sama Z. Nah, gini.
Oke, fungsinya dari A ke C kita kasih panah. Terus A sekarang boleh nembak siapa? A boleh nembak X, A juga boleh nembak Y, A juga boleh nembak Z. Tapi harus satu persatu. Nah, di sini Kak Sari bikin A nembak ke X dulu aja. Terus nanti A ke Y sama A ke Z bikin lagi kayak gini. Himpunan A, anggotanya A kecil, himpunan C, anggotanya X sama Y sama Z, kasih titik di depannya. Nah, sekarang giliran A nembak ke Y, ya. Gitu, Dek. Nah, ini juga kasih panah. Terus terakhir himpunan A, tulis anggotanya sama himpunan C, tulis anggotanya. Kasih titik di depannya. Tadi A nembak X sudah, A nembak Y sudah. Sekarang giliran A nembak ke Z. Nah, gini. Udah deh selesai. Kan nggak ada kemungkinan lagi kan? Hanya ada 3 kemungkinan ini. Ya udah, kalau gitu sekarang kita beralih ke tabelnya. Lihat di sini yang nomor 2. Tadi nomor 1 udah, sekarang nomor 2 ya. Fungsinya adalah fungsi A ke C. Sama ya, fungsi A ke C. Banyak anggota domain berarti banyak anggota himpunan A. Ada berapa? Ada 1, betul ya? Nih, tadi kita juga nyatat banyak anggota himpunan A hanya ada 1. Terus banyak anggota kodomainnya katanya ada 3. Benar, kodomain itu yang belakang ini ya. Berarti yang C ada 3. 1, 2, 3. Oke, setuju. Nah, sekarang banyak fungsi yang mungkin. Kalau banyak fungsi yang mungkin ya kita hitung berdasarkan banyaknya diagram panah yang berhasil kita buat. Hanya ada berapa? Hanya ada 3. Berarti kita tulis di sini 3. Yes, beres. Lanjut lagi soal yang ketiga. Sekarang fungsinya dari B ke C. Berarti Kak Sari catat himpunan B dan himpunan C. Di sini untuk yang nomor 3 Kak Sari perlunya himpunan B. Himpunan B itu anggotanya adalah 5 sama 7. Dan satu lagi himpunan C, anggotanya adalah X, Y, Z. Nah, gitu ya. Oke, nah sekarang bikin diagram panahnya. Tulis dulu anggota himpunan B. Apa aja? 5 sama 7. 5 titik, 7 titik. Terus bikin anggota himpunan C. Tulis semuanya di sini. Nah, X, Y, Z. Oke, X, Y, Z titik. Oke. Nah, fungsinya dari B ke C. Jangan lupa dikasih panah. Nah, 5 ini nanti boleh nembak X. 7 boleh nembak siapa? Sama, 7 juga boleh nembak X. Jadi ini sementara samaan. 5-nya ke X, 7 juga ke X. Jadi kayak keroyokan gitu ya. Oke, terus bikin lagi himpunan B. 5 sama 7. Terus himpunan C. X, Y, sama Z. Nah, tadi 5 sama 7 udah sama-sama nembak X. Sekarang Kak Sari buat 5 sama 7 sama-sama nembak Y aja. Boleh kan? Boleh. Asalkan nggak ada yang sama kayak gini boleh. Nah, kan berbeda ya. Ini tadi nembak X, sekarang nembak Y. Oke, bikin lagi. Bikin masih bisa ini. B anggotanya adalah 5 sama 7. C anggotanya adalah X sama Y sama Z. Sekarang sama-sama nembak siapa? Sama-sama nembak Z aja ya. 5 ke Z. Oke, kasih panah. 7 juga ikutan ke Z. Nah, gitu. Udah ketemu berapa nih? Udah ketemu 3 diagram panahnya. Masih bisa lagi nggak, Kak? Masih bisa. Ini nanti semuanya ada 9, Dek. Loh, kok Kak Sari tahu padahal belum bikin? Iya, karena sebenarnya ini ada rumusnya. Nah, rumusnya itu nanti akan menjawab sekalian di halaman 171, yaitu tentang kesimpulannya. Makanya di sini kalian tidak Kak Sari kasih tahu rumusnya. Yang penting kita belajar bikin diagram panahnya dulu aja bareng-bareng ya. Nanti di akhir akan Kak Sari tuliskan rumusnya sebagai kesimpulan. Oke. Nah, sekarang ini kan sudah ada 3. Kita lanjutin. Kata Kak Sari tadi sampai berapa? Sampai 9. Lumayan. Yang sabar ya. Nih, sekarang himpunan B-nya anggotanya adalah 5 sama 7. Bikin lagi deh himpunan C. Emang harus bikin sebanyak itu ya, Kak? Iya, kan ini harus semuanya memang. Nggak boleh ada yang tertinggal dan nggak boleh ada yang sama. Nanti kalau ada yang sama malah kebanyakan pun salah.
harus benar-benar hanya 9 ini nanti. Oke, tadi 5 sama 7 nyerang X sudah, 5 sama 7 nyerang Y sudah, 5 sama 7 nyerang Z sudah. Nah, sekarang 5-nya nyerang X aja, tapi 7-nya gantian nyerang Y. Belum kan? Kayak gitu kan? Nah, asalkan belum tuh boleh. 5-nya nyerang X, 7-nya nyerang Y. Boleh. Lagi bikin. Ini himpunan B-nya. Anggotanya 5 sama 7. Ini himpunan C-nya. Anggotanya X, Y, sama Z. Oke, tadi 5 nyerang X, 7 nyerang Y. Nah, sekarang Kak Sari buat 5-nya tetap nyerang X, tapi gantian 7-nya nyerang Z. Nah, biar beda sama yang sebelumnya. Kayak gini. Ya kan? Nah, terus sekarang bikin lagi himpunan B. Anggotanya 5 sama 7. Himpunan C. Anggotanya adalah X, Y, Z. Terus sekarang siapa? Gantian sekarang. 5-nya nyerang Y, tapi 7-nya nyerang X. Belum pernah kan? 5 ke Y, 7 ke X. Belum. Tulis 5 ke Y, 7 ke X. Gitu. Kasih panah ini semuanya. Fungsinya dari B ke C. Oke, sekarang bikin lagi. Ini himpunan B. Kak Sari cukup-cukupin di sini ya. Nah, ini angka 5, angka 7. Ini himpunan C-nya. Huruf X, Y, sama Z. Nah, oke. Sekarang mana, Dek? Tadi barusan 5 ke Y, 7 ke X. Nah, sekarang 5-nya tetap masih ke Y, tapi 7-nya ke Z. Belum pernah ini. Nah, 5-nya ke Y, tapi sekarang 7-nya ke Z. Coba aja dilihat di atas-atasnya, di sebelumnya ini. Belum pernah kan yang 5-nya ke Y, 7-nya ke Z. Berarti ini boleh. Oke. Lagi. B, himpunan B, anggotanya 5 sama 7. Terus himpunan C, anggotanya adalah X, Y, sama Z. Oke, fungsinya dari B ke C. Nah, sekarang siapa yang kemana ini? Kak Sari bikin 5-nya ke Z, ya, terus tapi 7-nya ke X. Nah, belum ini, belum pernah nih. 5 ke Z, 7-nya ke X. Oke, bikin lagi, satu lagi nih, udah nggak ada lagi setelah ini. Ini 5 sama 7, ini X, Y, sama Z. Nah, apa ya? 5 ke Z, 7 ke Y. Belum pernah juga kan? Nah gitu. Oke. Oke, dah jadi seluruhnya ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan kalau kalian teliti, tidak ada yang sama persis panah-panahnya ini, seluruhnya berbeda. Terus kalau kamu mau bikin lagi, misalnya diagram panah yang ke-10, ke-11, pasti udah nggak ada. Pasti udah sama, bakalan ada yang sama dengan 9 di sini, Kak Sari yakin. Tapi kalau nggak percaya, boleh banget kamu coba ya, Dek ya. Coba kamu bikin panah yang berbeda menggunakan himpunan B dan C di sini. Kalau kamu berhasil, hebat. Kasih tahu Kak Sari di kolom komentar ya. Aku bisa kok Kak bikin sampai 12 diagram panahnya. Itu pasti ada yang sama deh, Kak Sari yakin ada yang kembar. Dan kalau ada yang kembar itu berarti nggak boleh ya. Oke, jadi kita jawab ya untuk yang nomor 3, fungsinya dari B ke C. Ini diagram panahnya ada sebanyak 9 dan itu menjawabnya di tabel 4.5 tapi yang halaman 171. Kita pindah. Nah, ini dia yang nomor 3, fungsinya dari B ke C ya. Sama ya dengan yang tadi ya, fungsinya dari B ke C, selalu dari B ke C kan. Nah, terus katanya banyak anggota domainnya ada 2, berarti anggota himpunan B-nya ada 2, betul? Iya, betul. Terus banyak anggota kodomainnya ada 3 katanya, berarti banyak anggota himpunan C-nya ada 3. Iya, betul ya. 1, 2, 3. Terus banyak fungsi yang mungkin, ada berapa? Kita sudah hitung, seluruhnya ada 9. Nanti di akhir pada kesimpulan akan Kak Sari tunjukin ya rumusnya. Kok Kak Sari yakin banget hanya ada 9? Karena memang ada rumusnya, Dek. Tenang aja ya. Oke, kita tulis di sini 9.
Sip. Lanjut soal yang keempat. Fungsinya dari C ke A. Berarti ini Kak Sari catat anggota himpunan C dan anggota himpunan A ya, berdasarkan di halaman 170. Tapi langsung aja Kak Sari catat di sini. Kalian bisa lihat di buku masing-masing ya. Untuk himpunan C, anggotanya adalah X, Y, sama Z. Dan untuk anggota himpunan A adalah A saja. Kayak gitu. Nah, berarti kita bikin dulu C baru A. Nggak boleh dibalik ya. Bikin C dulu. X, Y, Z. Baru bikin A. Kayak gini. Nah, kasih titik. Kasih fungsinya kan dari C ke A gitu loh. Oke. Nah, sekarang panahnya gimana? Ini caranya gini. X bisa nyerang A, Z nyerang siapa? Nyerang A juga ya. Oh, Y nyerang A juga, Z nyerang A juga. Berarti panahnya kayak gini. X ke A, Y juga ke A, Z juga ke A. Ada kemungkinan lain lagi nggak? Nggak ada ya. Jadi kita nggak perlu bikin diagram panah yang kedua, dan nggak bisa dibikin juga. Kan udah semuanya nyerang A. Karena di sini kan hanya ada satu memang ya anggotanya. Nah, maka diagram panahnya untuk nomor 4 hanya kayak gini aja. Loh, udah Kak? Iya, emang udah. Jadi kita jawab ya untuk yang nomor 4 di sini, fungsi C ke A, banyak anggota domain, berarti banyak anggota himpunan C-nya ada 3, betul. Banyak anggota kodomain, berarti banyak anggota himpunan A-nya, katanya ada 1, iya betul. Terus banyak fungsi yang mungkin ada berapa? Hanya ada 1. Ya, gambarnya kayak gini aja. Hehehe, enak nomor 4 emang. Lanjut ke yang terakhir, yang nomor 5, fungsinya dari C ke B. Ya udah, Kak Sari catat ya. Berarti yang ku catat adalah fungsi C saja, X, Y, Z, dan satu lagi fungsi B-nya aja. A-nya nggak usah. B tadi anggotanya 5 sama 7. Ya, Kak Sari masih ingat. Lihat di halaman 170. Oke. Nah, karena fungsinya dari C ke B, berarti yang kita tulis C dulu. C, anggotanya X, Y, Z. Terus yang B, anggotanya 5 sama 7. Nih, kalau yang mau bocoran, ini nanti akan terjadi berapa banyak diagram panahnya. Ini nanti akan ada sebanyak 8. Jadi ya, ada 8. Nah, ya udah kita buktikan aja satu persatu. Pokoknya fungsinya dari C ke B. Nah, ini gimana? X-nya boleh nyerang 5, Y-nya nyerang 5, Z-nya juga nyerang 5 aja dulu. Nah, sama-sama nyerang 5 semuanya. Oke, ini diagram panah yang pertama. Terus bikin lagi. C, anggotanya adalah X, Y, Z. Terus B-nya anggotanya adalah 5 sama 7. Nah, sekarang X-nya nyerang 7, Y-nya nyerang 7, Z-nya juga nyerang 7. Alias semuanya nyerang 7. Nih, diagram panah yang keduanya kayak gini aja. Oke, ya kan? Nih, fungsinya dari C ke B. Terus bikin lagi, siap. C, anggotanya adalah X, Y, sama Z. Dan B, anggotanya adalah 5 sama 7. Nah, sekarang gimana ini, Kak? Gini aja. X-nya nyerang 5, Y-nya juga nyerang 5, tapi Z-nya beda sendiri nyerang 7. Belum ada kan kayak gitu tadi? Belum nih. X-nya nyerang 5, Y-nya juga nyerang 5, tapi Z-nya beda sendiri nyerang 7. Tuh, kita udah dapet 3 nih diagram panahnya. Kita harus ketemu sampai 8 ceritanya ya. Lagi, bikin C, X, Y, Z. Terus bikin juga yang B, 5 sama 7. Nah, fungsinya dari C ke B. Sekarang X-nya nyerang 5, boleh. Terus Z-nya juga nyerang 5. Gantian yang Y-nya nyerang 7 ya. Kalau tadi kan yang Z-nya yang nyerang 7, sekarang gantian. X-nya tetap nyerang 5, Z-nya ikut-ikutan nyerang 5, tapi Y-nya beda, nyerang 7. Tuh, ya, udah ketemu tuh 2, 3, 4, udah 4. Bikin lagi, yang sabar pokoknya. Jadi kalau ngerjain soal, itu yang sabar, nggak boleh buru-buru. Toh ini nanti paling sampai selesai juga cuman berapa puluh menit gitu ya, nggak akan seharian kok. Yang penting kamu paham.
Oke, fungsinya dari C ke B. Nah, sekarang siapa? Sekarang gantian gini aja. Y-nya nyerang 5, oke, fine. Z-nya juga ikutan nyerang 5, oke, fine. Tapi X-nya beda sendiri, dia nyerang 7. Ya, belum ada yang sama kan? Belum. Terus bikin lagi himpunan C. Anggotanya adalah X, Y, Z. Terus himpunan B, anggotanya adalah 5 sama 7. Nah, fungsinya dari C ke B. Berikutnya lagi yang belum itu yang kayak gini nih, Dek. Y-nya nyerang 7, Z-nya juga nyerang 7, tapi X-nya nyerang 5. Udah ada belum yang sama kayak gitu? Kak Sari perhatikan belum ada kok ya. Miripnya sih kayak gini, tapi nggak sama. Ini X-nya nyerang 5, tapi Y-nya yang 7, Z-nya juga ikutan 5. Kan beda. Kelihatan dari panahnya juga beda. Ini lurus terus silang. Sementara ini lurus terus ini bukan silang. Ya kan? Berbeda ya. Pokoknya pastikan nggak ada yang kembar. Nggak boleh ada yang sama. Oke, sip. Kita sudah ketemu 6. Berarti tinggal berapa? Tadi kalau kata Kak Sari harus ada 8, tinggal 2 lagi ya. Wow, makin ke sini makin ke sana. Enggak, makin ke sini makin sulit. Ya iyalah, karena kan kemungkinannya udah tinggal sedikit. Kalau tadi di awal-awal sih masih terserah bebas siapa nyerang siapa, silahkan. Nah, kalau sekarang pastikan tidak ada yang sama. Oke, Kak Sari naikkan dikit ya. Oke, sekalian bikin 2 ya sayang ya. Toh kita memang harus menemukan 8 kok ini. Kalau berdasarkan rumusnya harus ketemu 8. Kok tahu Kak 8? Nanti pas di kesimpulan aku kasih tahu ya. Oke, tinggal 2 lagi, tapi nggak boleh ada yang sama dengan yang 6 di atas itu. Yang belum kayak gini nih, Dek. X-nya ke 7, Y-nya ke 5, tapi Z-nya ikutan ke 7 juga. Nih, coba cek lagi. Udah ada yang sama atau belum? Sepenglihatannya Kak Sari sih belum. Jadi ini sah ya. Oke, tinggal 1 lagi. Terakhir kayak gini. X-nya ke 7, Y-nya ikutan ke 7, Z-nya yang gantian ke 5. Nah, gitu ya. X ke 7 kasih panah, Y ke 7 kasih panah, Z ke 5 kasih panah. Sudah ketemu. Jadi 8-8-nya sudah semua. Nah, nanti kalau kamu bikin memang harus hati-hati, ekstra berpikir kayak gini ya, Dek ya. Pastikan tidak ada yang kembar antara satu dengan lainnya. Oke, berarti kita bisa ngisi di tabel 4.5 ini. Untuk yang nomor 5, fungsi C ke B, banyak anggota domain, berarti banyak anggota himpunan C-nya, katanya ada 3, ya, ada 3. Terus banyak anggota kodomain, berarti banyak anggota himpunan B, katanya ada 2, ya emang hanya ada 2 ya. Terus banyak fungsi yang mungkin adalah 8. Tadi kita udah bikin ya. Nih, sebanyak 8. Dicatat hati-hati ya, perhatikan betul panahnya. Untungnya meskipun sekilas terlihat panahnya ini berantakan, tapi Kak Sari selama proses pembuatannya kan juga selalu disebutin ya, diomongin ya. Jadi kalian bisa dengarkan omongan Kak Sari juga supaya tidak ada panah-panah yang keliru. Ya, sip, berarti tabelnya pun beres. Nah, sekarang inilah kesimpulan yang Kak Sari maksud. Kita baca dulu. Apa kesimpulan yang kalian dapatkan berdasarkan hasil pada tabel tersebut di atas? Jelaskan. Kesimpulan ini sekaligus nanti sebagai rumus untuk menentukan banyak fungsi yang mungkin. Kucatatkan ya, seperti ini. Ini deh untuk kesimpulannya, tulis dulu, kubacakan. Misalkan banyak anggota himpunan A ada 2, maka N dalam kurung A sama dengan 2. N dalam kurung A itu artinya dibaca banyak anggota himpunan A. Karena tadi katanya ada 2, berarti NA sama dengan 2 ya. Ini permisalan. Nah, dan banyak anggota himpunan B kita misalkan ada 3, maka ditulis NB sama dengan 3. Nah, untuk menentukan rumus atau banyaknya fungsi yang mungkin, dari himpunan A ke B, adalah
Gini, NB pangkat NA. Rumusnya kayak gitu. Banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke B adalah NB pangkat NA. Hati-hati jangan kebalik NA pangkat NB ya. Kalau himpunannya dari A ke B berarti NB pangkat NA. Dalam hal ini kalau kita pakai contoh tadi, NB itu banyaknya anggota himpunan B ada berapa? 3 pangkat, NA-nya ada berapa? Ada 2. Nah, 3 pangkat 2 itu berapa? 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3. 3 kali 3 adalah 9. Ini kesimpulan kita, sekaligus sudah pakai contoh. Ya, tetapi nanti kalau dibalik ya, banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan B ke A, nih aku catatkan ya. Banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan. Sekarang dibalik ya. Kalau tadi A ke B, sekarang berarti B ke A adalah, nah rumusnya juga harus dibalik. Kalau B ke A berarti ya NA dulu, pangkatnya baru NB. Nah, kalau pakai contoh kita tadi, NA berapa? NA 2, NB berapa? NB-nya 3, berarti ya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 kali 2, Dek, yaitu 8. Tuh, nggak sama ya. Hati-hati, kayak gitu. Nah, menggunakan tabel kita tadi, makanya Kak Sari udah tahu ya, banyaknya fungsi yang mungkin dari C ke B, berarti ya 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 berapa? 8. Untuk yang nomor 4 misalnya, fungsinya dari C ke A, berarti ya 1 pangkat 3. Bukan 3 pangkat 1 ya, tapi 1 pangkat 3. 1 pangkat 3 itu artinya 1 kali 1 kali 1. Ketemulah 1. Untuk yang nomor 3 ini misalnya fungsi dari B ke C. Nah, banyaknya anggota himpunan C kan ada 3, banyaknya anggota himpunan B kan ada 2. Berarti ya 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9 gitu. Makanya sejak awal Kak Sari yakin ya, banyak fungsi yang mungkinnya harus berapa nih. Kita harus bikin diagram panah sebanyak berapa. Karena di dalam hati Kak Sari udah ngitung. Oh, ini nanti 3 pangkat 2 berarti 9. Oh, ini nanti 1 pangkat 3 berarti hanya ada 1 ya. Oh, yang ini 2 pangkat 3 berarti harus ketemu 8 diagram panahnya. Kayak gitu. Oke, untuk kesimpulannya ini, sebetulnya kalian selesai atau kalian tuliskan sampai kata-kata ini aja sudah boleh nih, yang Kak Sari kasih kayak awan ini ya. Nah, ini seret seret. Nah, sampai sini boleh. Ditambah lagi yang bawahnya ini, yang kasih awan ini juga boleh. Ini kalau kamu tulis 2 macam ini nih udah sempurna banget. Nah, tetapi ini tadi kenapa Kak Sari kok pakai angka-angka, pakai permisalan, supaya kamu paham bahwa kalau kebolak-balik itu bahaya. 3 pangkat 2 nggak sama dengan 2 pangkat 3. Ya, memang kalau kesimpulannya sebenarnya hanya yang ku lingkari aja ini, yang ada awannya ini. Kamu tulisnya kayak gini aja ya sayang ya. Atau kalau mau ikut versi lengkapnya Kak Sari gini juga boleh banget. Gurumu nanti bakalan, oh kok kamu ngerti kesimpulan kayak gini? Iya Bu, iya Pak, soalnya aku belajar dari guru online. Siapa? Kak Sari, gitu aja ya. Nah, gurumu juga pasti bakalan ngerti kok. Oh iya, berarti udah bener, anak ini udah paham ya. Jadi nanti kalau soalnya diganti-ganti, kamu tetap harus bisa. Pokoknya rumusnya kayak gini aja, dibolak-balik. Hati-hati ya. Kalau A ke B berarti banyaknya fungsi yang mungkin adalah NB pangkat NA. Kalau himpunannya B ke A, ya fungsinya adalah dari B ke A, maka banyak fungsi yang mungkinnya adalah NA pangkat NB. Jangan sampai keliru. Udah deh, beres ya di halaman 170 sampai 171. Dari sini kalau kamu ingin bertanya, boleh di kolom komentar ya. Nanti Kak Sari bantu jawab. Buat kalian yang mau gabung ke grup, langsung chat aja ke 081 456 10 9 8 7 0. Grupnya ada 2 macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like,
komen, dan share ke teman-temanmu. Terus buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.